Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, yang sangat jauh sekali, yaitu Komisioner KIP Aceh Tenggara Muhammad Safri Deski, yang merupakan Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Aceh Tenggara. Juga kedatangan Bapak Hasmunir yang merupakan Ketua Divisi Data dan Informasi KIP Kabupaten Pidie Jaya. Dan juga turut hadir Operator Sidalih Pidie Jaya Bapak Az-Zuhri Yuni, yang merupakan Operator Sidalih yang membantu KIP Pidie Jaya dalam pemutakhiran data pemilih. Kemudian turut hadir juga Bapak Warid Yusni. Ini merupakan pembantu operator Sidalih di KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Kita pada hari ini berbincang-bincang masalah pemutakhiran data pemilih. Ini di KIP Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tenggara, berapa jumlah pemilih yang sudah dimutakhirkan oleh KIP Aceh Tenggara? Ya, baik, terima kasih pimpinan. Terima kasih juga atas penerimaan kami dan kunjungan kami ini dari KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Tentunya KIP Aceh Tenggara salah satu daerah yang sangat begitu jauh ke provinsi, khususnya di KIP Provinsi Aceh. Perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 11 di hari Minggu, KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah melakukan rapat pleno data pemilih sementara dengan jumlah 149.356 pemilih, terdiri dari laki-laki 73.047 dan perempuan 76.309. Nah, jumlah dengan keseluruhan ini menyebar di 16 kecamatan. Dan menyebar di 385 desa dan 439 TPS. Di berapa pemilih yang telah direkap oleh KIP Pidie Jaya untuk daftar pemilih sementara? Pemilih sementara sudah dicocokkan dari Pantalis, PPS dan PPK. Kemarin kami merekap di tingkat kabupaten 112.465 orang. Boleh tahu nggak berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuannya? Laki-laki 54.502 orang. Kalau untuk perempuannya 57.963 orang. Oh, berarti sangat luar biasa. Jumlah pemilih 112.465 orang, dengan jumlah laki-lakinya 54.502 orang dan jumlah perempuannya 57.963 orang. Apa tantangan yang dihadapi oleh KIP Aceh Tenggara dalam memutakhirkan daftar pemilih sementara ini di Kabupaten Aceh Tenggara? Baik, terima kasih. Tentunya di 16 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara ada satu kecamatan yang begitu sangat ekstrim, yaitu namanya Kecamatan Loser, di mana Kecamatan Loser ini tidak ada sinyal sama sekali, dan kemudian juga ketika cuaca yang tidak begitu bersahabat, yaitu hujan, kita juga tidak dapat menelusuri ke semua desa, dan apalagi tentunya memang ada terkendala ketika kita kawan-kawan dari PPS maupun kawan-kawan yang dari Pantarlih untuk mengupload data melalui yang Sidalih karena tidak ada ketersediaan internet. Ini merupakan suatu apresiasi kami memang dari KIP Kabupaten Aceh Tenggara kepada jajaran, pada PPK, PPS dan seluruh Pantarlih. Mereka
bekerja sangat keras untuk menyelesaikan coklit dan pemutakhiran data khusus di data pemilih sementara ini. Tentunya kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan dari PPK, PPS dan rekan-rekan kita dari Batalin. Dan kemudian juga yang menjadi terkendala bagi kita semua adalah khusus di Kabupaten Aceh Tenggara kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal memberikan data-data ketika mereka untuk mendapatkan hak mereka dalam hal pemilih ini. Dalam waktu dekat kemarin KIP Kabupaten Aceh Tenggara juga berkoordinasi dengan Distrik Capil terkait dengan secara administratif terkait dengan masalah pendudukan. Banyak rupanya ketimpangan masyarakat kita yang tidak yang tidak memberikan data-data mereka kepada Distrik Capil. Tentunya data Distrik Capil ini juga keterkaitan dengan data pemilih kita. Ini merupakan juga kemarin kami berkoordinasi dengan Distrik Capil dan meminta pada Distrik Capil agar kiranya mereka juga coba memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pelayanan juga kepada seluruh di kecamatan maupun di semua desa. Nah, kemudian terkait dengan masalah keterbatasan internet khususnya di Kecamatan Loser, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Pemda maupun pada pihak Telkomsel. Tentunya dari pihak Pemda dan pihak Telkomsel mereka memberikan support lah terkait dengan jaringan internet yang khususnya di Kecamatan Loser. Insya Allah mereka menyampaikan mereka coba untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik dalam hal untuk meningkatkan jaringan-jaringan khusus di Kecamatan Loser. Mungkin demikian. Pak Hasmunir, apa kendala yang dihadapi oleh KIP PD Jaya dalam memutakhirkan data pemilih sementara ini? Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Kalau kendala di PD Jaya mungkin kemarin tidak terkendala, tapi ada sedikit masalah jaringan. Jaringannya ada beberapa desa yang kurang jaringan. Jaringannya ada di 3 kecamatan, kelurahannya ada 4 kelurahan. 4 kelurahan. Misalnya sudah dicopit nggak bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Sidalis. Harus keluar ke tempat yang ada sinyalan. Mungkin kami kendalanya kemarin ada di Kecamatan Bandar 2 di desa Cakrupa. Kemarin turun ke lapangan nggak bisa masuk ke Sidalis karena kurang jaringan. Sudah kami koordinasi dengan pihak Telkomsel dan stakeholder sana. Mungkin kami kemarin agak kendala sedikit, tapi waktunya cukup memadai. Apa harapan dari Bapak selaku Ketua Divisi Data dan Informasi dalam memutakhirkan daftar pemilih sehingga nantinya daftar pemilih sementara ini menjadi DPT yang bersih dari kegandaan sehingga masyarakat Aceh Tenggara terpenuhi haknya sebagai pengguna hak pilih? Setelah KIP Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pleno kemarin di hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, tentunya KIP Kabupaten Aceh Tenggara bekerja keras lagi bagaimana supaya nanti masyarakat yang tidak tercantum namanya di dalam TPS ini dapat melihat kembali nama-nama tersebut. Dari program dan jadwal yang telah ditentukan juga bahwa KIP Kabupaten Aceh Tenggara nanti akan menggandakan semuanya hard copy DPS dan akan kita tempelkan di masing-masing desa. Harapan kami juga dari KIP Kabupaten Aceh Tenggara kiranya masyarakat dapat melihat nama-nama
tersebut di dalam DPS, jikalaupun ada masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang belum masuk di dalam DPS dapat juga melaporkan kepada PPS di desa yang di desa masing-masing. Kemudian juga kalau tidak tersempatkan untuk melihat di hard copy yang ditempelkan di masing-masing desa, kiranya juga masyarakat dapat mengecek langsung yang sudah difasilitasi oleh KPU RI, yaitu melalui cek DPT online. Mungkin itu harapan kami supaya harapan-harapan ini juga, dan kita semua pemilih dapat memilih pada saat pilkada serentak 2024. Ya, berarti solusinya kepada masyarakat untuk mengecek DPT online. Ini masyarakat untuk memastikan hak pilihnya, silahkan cek dpt.online.kpu.go.id. Kita juga ingin berbincang-bincang dengan Bapak Warid Yusni yang merupakan salah satu operator sidalih di KIP Aceh Tenggara. Apa kendala yang dihadapi di dalam mengoperasikan yang namanya aplikasi sidalih dalam memutakhirkan daftar pemilih sementara, yang nantinya daftar pemilih sementara ini akan dimutakhirkan lagi ya untuk menjadi daftar pemilih tetap oleh KIP Aceh Tenggara dalam melaksanakan pilkada di KIP Aceh Tenggara. Sidalih. Ya, terima kasih Bapak. Kami dari KIP Aceh Tenggara itu mungkin kalau wilayah sudah dijelaskan oleh Ketua Divisi kami, paling ini mungkin di jaringan Pak, jaringan terus tingkat komunikasi Pak, mulai dari Pantarlih ke PPS ke PPK, itu mungkin lebih agak sulit gitu. Oh, sulit di jaringannya. Tidak jaringan. Berapa kelurahan ataupun berapa kecamatan yang mengalami hal yang serupa? Ada sekitar kurang lebih 3 yang paling parah itu Loser, Ketambe, sama Darwasana. Darwasana ini mungkin desa yang agak susah itu agak masuk sedikit Pak, agak ke dalam gitu, pegunungan gitu. Jadi jaringan internetnya susah untuk susah. Solusinya? Terkadang kami turun ke lapangan untuk ngecek desa yang mana yang belum disinkron atau belum masukkan ke sidalih gitu loh. Oke, baik, kita berbincang dengan operator sidalih KIP Kabupaten Pidi Jaya yang bernama Bapak Az-Zuhri Yuni yang merupakan operator sidalih di KIP Kabupaten Pidi Jaya. Ada nggak kendala yang dihadapi oleh operator dalam tuntutan data pemilih ini? Kalau untuk kendala, memang ada kendala, tapi enggak terlalu besar kendalanya. Kayak penyesuaian bilang tadi, memang ada beberapa desa yang kekurangan jaringan, tapi kami arahkan mereka untuk turun ke desa yang lain yang jaringannya lebih bagus. Kemudian ada sedikit kendala kemarin waktu pembersihan data ganda, karena kan di Pidi Jaya nggak ada lokus, karena kebanyakan lokus kan orang yang masuk penjara. Yang kendala kemarin itu waktu kami kirim data, kan waktu kami berdata ganda ada sekitar 200-an kan, yang masuk penjara. Karena di Jaya itu nggak ada lokus, otomatis kan yang orang yang masuk penjara kan di kabupaten lain. Waktu kami verifikasi data kemarin, ada beberapa masyarakat yang kami waktu kami turunkan ke PPK PPS untuk verifikasi kebenaran datanya.
waktu PPS datang ke orang ataupun ke masyarakat, ada banyak masyarakat yang menyembunyikan identitasnya. Kami tanya, itu kan ada data dari kabupaten lain yang lokus. Orang itu kan data dari Kemenkumham bahwa ada anggota keluarga ataupun anak yang masuk penjara. Tapi kebanyakan keluarganya itu menyembunyikan. Itulah agak sedikit kendala. Kemudian inisiatif itu pada BPS itu untuk datang ke perangkat desa, untuk verifikasi kebenaran data. Jadi harus kerjasama dengan pihak desa. Pihak desa. Tapi nggak semua, kan ada beberapa masyarakat yang menyembunyikan. Itulah kendala di kami sebenarnya. Tapi sudah terselesaikan semua karena kan kami komunikasikan dengan kepala desa ataupun perangkat desa untuk mencocokkan datanya. Oke, demikian kegiatan Pos Cakra KIP Aceh dengan KIP Kabupaten Aceh Tenggara dan KIP Kabupaten PD Jaya tentang tantangan yang dihadapi oleh KIP dalam mentakhirkan daftar pemilih. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh siap sukseskan Pilkada 2024.